Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya binta Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan kembali untuk merefleksikan tentang kisah Fatimah Zahra, sebagaimana dalam refleksi kemarin beberapa kali oleh teman-teman yang mungkin sudah merefleksikan bagaimana tentang kehidupan Fatimah Zahra. Di sini saya akan kembali untuk merefleksikan kembali tentang keseharian daripada Fatimah Zahra. Ketika kita menceritakan tentang Sayyidah Fatimah Zahra, tentu sangat menyayat hati karena ketika kita berbicara tentang manusia yang mulia ini dan agung ini, tentu kita masih sangat terlampau jauh ketika berbicara tentang Fatimah. Bahkan ketika kita mengklaim untuk mengatakan mencintai Fatimah atau meneladani Fatimah, itu saya pikir masih terlampau jauh dalam diri kita. Kita melihat ketika membahas tentang kisah Fatimah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, tentu perempuan satu ini bukanlah sosok perempuan yang sembarangan. Beliau adalah sosok perempuan yang lahir dari kedua manusia suci, kedua manusia mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW dan ibundanya adalah Khadijah. Kalau kita sedikit merefleksikan bagaimana tentang kelahiran Fatimah Az-Zahra, tentu kelahiran beliau tidaklah seperti manusia pada umumnya, karena kedua orang tua beliau ini memang dalam keadaan yang terjaga, yang benar-benar terkondisikan. Bagaimana kalau kita melihat tentang kisah Khadijah yang begitu menjaga kesucian dirinya, begitupun dalam aspek yang lain ketika kita membahas tentang perjalanan kisah Khadijah yang membantu Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam, bahkan dalam aspek kisah hidupnya. Nah, kita melihat Fatimah Zahra ini lahir dalam dua sosok manusia yang terjaga, sehingga tidaklah mengherankan ketika kita berbicara tentang Fatimah Zahra, tentu membawa satu spirit dan optimis. Kenapa? Karena memang mungkin kita masih terlampau jauh ketika berbicara tentang Fatimah, Sayyidah Fatimah Zahra, namun setidaknya kita memiliki role model dalam kehidupan kita untuk tetap optimis. Nah, sedikit bercerita tentang kisah Fatimah Zahra. Dalam kelahirannya dia bagaikan cahaya dalam satu kegelapan. Kenapa cahaya? Karena pada saat itu, di mana kondisi Arab jahiliyah pada saat itu yang memang tidak memiliki hak-hak bagi seorang anak perempuan. Bahkan ketika lahir pada saat itu, anak perempuan bisa dibunuh hidup-hidup. Mungkin banyak kasus karena persoalan kesenjangan sosial antar suku maupun ekonomi yang paling mendominasi pada saat itu. Fatimah lahir dalam kondisi itu seolah-olah mendobrak dan mencabik-cabik kultur budaya masyarakat Arab pada saat itu, di mana kultur budaya saat itu memang sangat mendiskriminasi perempuan, tidak memberikan hak-hak hidup kepada perempuan. Nah, Fatimah mendobrak itu ketika Fatimah lahir, membawa satu revolusi. Karena kenapa? Karena Fatimah memiliki hak-hak yang diberikan oleh ayahnya kepada Fatimah yang belum pernah diberikan oleh perempuan yang lain pada saat itu. Nah, itu sedikit membahas tentang kisah Fatimah. Nah, kalau kita melihat dalam perjalanan Fatimah Zahra ketika beranjak masa kanak-kanak, di mana pada berusia 5 atau 7 tahun, dalam beberapa catatan referensi sejarah kita menemukan bahwa Fatimah Zahra kehilangan ibunda tercintanya, yaitu Khadijah, dalam masa-masa kritis, di mana kita tahu Khadijah mengorbankan hartanya, seorang yang sangat kaya raya, ketika menikah dengan Rasulullah SAW ketika masa-masa
selang beberapa tahun kemudian hartanya habis hanya untuk didakwahkan untuk jalan Islam. Nah, ketika Khadijah ini wafat, tentu menjadi hari-hari kesedihan. Bahkan diceritakan dalam sejarah itu menjadi hari-hari kesedihan bukan saja bagi Rasulullah karena kehilangan seorang sosok istri yang menguatkan dia, bukan hanya daripada aspek ekonomi namun spiritualitasnya, menguatkan Rasulullah di saat orang-orang tidak menerima dakwahnya, namun Khadijah ada di sisi Rasulullah di situ. Tentu ini juga menjadi satu tamparan keras bagi Fatimah Az-Zahra ketika kita bicara tentang Fatimah, karena dia kehilangan sosok ibu. Namun yang menarik di sini adalah Fatimah kecil pada saat itu justru menjadi sosok yang pemberani. Memang Fatimah ini adalah sosok yang pemberani dan pejuang sejak kecil. Kenapa saya mengatakan pejuang? Karena memang dari kecil ketika ayahnya mendakwahkan Islam, justru beliau misal diceritakan dalam beberapa tulisan, ketika saat itu Rasulullah sedang berdakwah, kemudian orang-orang melemparkan beliau dengan kotoran, namun dengan gagah dan beraninya Fatimah Az-Zahra ini kembali untuk membela ayahnya dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada diri ayahnya. Nah, ini tentu kita kenal, dia disebut sebagai Ummu Abiha, ibu bagi ayahnya, karena memang sosok beliau yang menggantikan kekosongan daripada Khadijah. Nah, selain itu kita beranjak pada masa setelah kanak-kanak, kita melihat Fatimah ini dididik dalam satu didikan nubuah, kenabian, yang tentu dalam keseharian beliau, dalam akhlak beliau itu mencerminkan bagaimana Rasulullah SAW itu dalam bertindak. Bahkan diceritakan Fatimah itu mirip, kesehariannya itu mirip dengan Rasulullah. Nah, kita melihat Fatimah Zahra ini dalam kehidupan beliau, mungkin yang saya kutip, teman-teman sudah mengutip ini tentang kezuhudan beliau. Kalau kita menceritakan bagaimana kisah Fatimah zuhud, diceritakan dalam suatu kisah, Fatimah Az-Zahra itu dalam keadaan suatu ketika dia sedang menggendong Imam Hasan dan Hussein, namun di tangan kanannya itu sedang menggiling gandum. Bayangkan sedang menggiling gandum, kemudian keseharian beliau misalnya mengambil air dan lain sebagainya, namun beliau para sahabat maupun yang datang ketika menemui Fatimah Az-Zahra pada saat itu justru merasakan satu penderitaan kepada Fatimah. Bagaimana mereka melihat bahwa sosok anak daripada pemimpin kaum muslimin ternyata hidup dalam satu kondisi yang begitu zuhud. Namun Fatimah Zahra sama sekali tidak, ketika ditawarkan untuk diberikan seorang budak, seorang pembantu untuk membantu Fatimah Zahra, tapi Fatimah tidak ingin untuk kemudian orang lain membantu beliau. Nah, ini dalam kisah keseharian beliau. Nah, kalau kita melihat Fatimah Zahra dalam satu kisah juga, kita melihat bagaimana kezuhudan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang kita lihat, bagaimana mungkin kita mengaku misalnya mencintai sosial, kita cinta kepada sosial, kita melakukan satu gerakan transformasi sosial, tapi di satu sisi ada pengorbanan terhadap diri sendiri. Dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Tentu ini bukan satu aspek yang kita lihat hanya dalam aspek yang sangat dangkal dari hal permukaan-permukaan, tapi ini memang sesuatu yang bisa kita bilang memiliki satu kebesaran hati, bahwa kita melihat Fatimah dengan kondisi pada saat itu sedang berpuasa, dengan kondisi ekonomi beliau tidak memiliki makanan dan lain sebagainya, namun di satu sisi tergerak hatinya untuk kemudian lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Tentu secara filsafat kita akan mengatakan mungkin tidak objektif, namun apakah kemudian bagi Fatimah secara irfan mungkin berbeda.
orang lain, ketika kita misalnya masih merasakan makanan enak dan lain sebagainya, itu secara filsafat objektif, namun secara irfan mungkin kita akan merasakan satu kepedihan. Bagaimana mungkin kita bisa hidup aman, hidup nyaman di tempat yang sangat nyaman, namun kita bisa makan enak, namun di satu sisi kita melihat penderitaan kepada umat ini, penderitaan kemiskinan dan lain sebagainya. Tapi Fatimah Zahra justru memilih hidup dengan kezuhudan, dengan kesederhanaan. Nah, saya justru merenungi ini adalah aspek yang menurut saya perlu untuk direnungi. Dalam hal ini saya merenungi bahwa kecintaan kepada diri sendiri itu justru menjadi hijab yang paling besar. Makanya dalam mungkin kajian-kajian yang sering kita dengar, yang sering mengatakan bahwa kita mengatakan cinta, tapi justru kita ingin melepaskan dalam artian kita melepaskan, tidak ada tendensi kita pada keinginan kita sendiri. Bahkan kita berjalan dalam kehidupan keseharian ini bukan berdasarkan tendensi keinginan kita, tapi memang keinginan Tuhan. Mungkin terlalu jauh. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kita tutup. Saya menutup ini dengan satu ungkapan bahwa mencintai diri sendiri itu justru menjadi hijab yang paling besar. Yang paling besar, mencintai dunia, mencintai diri sendiri itu menjadi hijab yang paling besar untuk kita, karena kita tidak mau melepaskan keinginan kita, dan itu ada egoistik yang ingin kita lepaskan. Mungkin seperti itu.